Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rosa Widya Stuti dari kelas 7B dengan nomor NIP 1806532 dengan tema penerapan teknik evaluasi dalam pembelajaran terpadu. Kita harus mengenal apa itu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan menentukan nilai pada proses dan hasil pembelajaran sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasil dari proses pendidikan. Selanjutnya, apa itu fungsi evaluasi pembelajaran? Menurut Sudijono pada tahun 2011, yang pertama yaitu mengukur kemajuan pendidikan yang telah dilaksanakan. Yang kedua yaitu menunjang penyusunan rencana pendidikan ke depannya. Yang ketiga yaitu memperbaiki atau menyempurnakan pembelajaran. Selanjutnya, apa itu tujuan evaluasi pembelajaran? Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan, pengayaan bagi peserta didik, serta menetapkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu evaluasi sebagai bagian integral dalam pembelajaran terpadu. Evaluasi dikatakan sebagai bagian integral dalam pembelajaran terpadu, yaitu bahwa kegiatan evaluasi ditetapkan sebagai kegiatan yang tidak dipisahkan atau tidak dapat dihilangkan dalam proses pembelajaran terpadu. Hal itu dikarenakan evaluasi bukan hanya berorientasi pada hasil belajar semata, namun terkhusus pada pembelajaran terpadu, evaluasi berorientasi pula pada proses pembelajaran, yang dimana hal itu merupakan upaya memantau perkembangan peserta didik, baik perkembangan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, maupun pengembangan sikapnya. Selanjutnya yaitu aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam evaluasi pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu aspek sikap spiritual pada KI 1 dalam kurikulum 2013 tematik terpadu. Pada aspek ini, guru menilai tentang menjalankan, menghargai ajaran agama yang dianut. Aspek ini menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, dan cinta tanah air pun ikut dinilai pada saat proses pembelajaran ataupun hasil pembelajaran terpadu. Yang kedua yaitu aspek sikap pada KI 2 dalam kurikulum 2013 tematik terpadu. Guru pada aspek ini menilai tentang kemampuan mengurus diri sendiri, rasa ingin tahu, ketepatan pelaksanaan peserta didik, tugas, menyelesaikan masalah bersama dengan benar, sikap percaya diri, menjalankan norma pada saat proses pembelajaran ataupun hasil pembelajaran terpadu. Yang ketiga yaitu aspek pengetahuan pada KI 3 dalam kurikulum 2013 tematik terpadu, menilai tentang aspek mengingatkan, memahami kompetensi dari materi per mata pelajaran yang sudah diajarkan pada saat proses pembelajaran ataupun hasil pembelajaran terpadu. Ada alat yang bisa dipergunakan dalam rangka mengevaluasi kemampuan pengetahuan, yaitu peserta didik adalah tes kemampuan dalam bentuk soal maupun lisan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran terpadu menurut Saud dan kawan-kawan pada tahun 2006 menerangkan ada 3 tipe prinsip yang harus dijalankan pada saat penilaian pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama prinsip integral serta komprehensif. Penilaian dalam pembelajaran terpadu dilakukan secara utuh dan menyeluruh terhadap semua aspek pembelajaran, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Yang kedua yaitu prinsip kesinambungan. Penilaian dalam pembelajaran terpadu dilakukan secara terencana, terus-menerus, dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang pengembangan tingkah laku peserta didik sebagai hasil dari kegiatan belajar. Yang ketiga yaitu prinsip objektif. Penilaian dalam pembelajaran terpadu dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang handal dan dilaksanakan secara objektif
sehingga dapat menggambarkan dengan tepat kemampuan yang diukur. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pertimbangan dalam penentuan teknik evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran terpadu. Menurut Supriyadi pada tahun 2011 menjelaskan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi kepada peserta didik. Yang pertama yaitu faktor pencapaian atau prestasi. Faktor pencapaian atau prestasi digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan sebab prestasi atau pencapaian peserta didik yang dikembangkan dengan nilai-nilai hasil belajar pada dasarnya mencerminkan sampai sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan bagi masing-masing mata pelajaran atau bidang studi. Yang kedua yaitu faktor usaha. Di samping nilai-nilai hasil belajar yang dicapai oleh para peserta didik, faktor usaha yang telah mereka lakukan juga perlu mendapatkan pertimbangan dalam rangka penentuan. Yang ketiga yaitu faktor aspek pribadi dan sosial karakter yang dimiliki oleh peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok perlu juga mendapatkan pertimbangan dalam penentuan. Yang keempat yaitu faktor kebiasaan. Dimaksud dengan kebiasaan kerja di sini adalah hal-hal yang ada hubungannya dengan kebiasaan. Melakukan tugas dalam pembelajaran dapat dipertimbangkan dalam penentuan. Selanjutnya yaitu berbagai teknik evaluasi yang mungkin digunakan dalam pembelajaran terpadu menurut Kemendikbud pada tahun 2013. Yang pertama yaitu ada teknik evaluasi ranah sikap terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama KI1, sikap spiritual, antara lain yaitu ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa sesudah dan sebelum melakukan kegiatan, toleransi dalam beribadah. Selanjutnya yang kedua yaitu sikap sosial, antara lain jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri. Teknik evaluasi ranah pengetahuan. Teknik evaluasi ini terbagi menjadi dua, yaitu tes lisan. Tes lisan merupakan teknik penilaian berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara ucapan sehingga peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara ucapan juga, sehingga dapat menimbulkan keberanian. Jawabannya dapat berupa kata, frasa, kalimat maupun paragraf yang diucapkan. Yang kedua yaitu penugasan. Teknik penugasan dalam penilaian yang dilakukan oleh pendidik dapat berupa pekerjaan rumah baik secara individu ataupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya. Yang ketiga yaitu teknik evaluasi ranah keterampilan, terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kinerja, suatu teknik penilaian yang diminta siswa untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya tugas memainkan alat musik menggunakan Microsoft, menyanyi, bermain peran, dan menari. Yang kedua yaitu proyek penilaian, merupakan teknik penilaian terhadap tugas yang mengandung investigasi dan harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian proyek sangat dianjurkan karena membantu pengembangan keterampilan berpikir tinggi, berpikir kritis, pemecahan masalah, berpikir kreatif peserta didik. Yang ketiga yaitu portofolio, merupakan teknik penilaian melalui sekumpulan karya peserta didik yang dapat tersusun secara sistematis dan terorganisir yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Keempat yaitu teknik evaluasi penilaian otentik, model evaluasi yang
dapat digunakan pada pembelajaran terpadu, yaitu dengan menggunakan jenis penilaian otentik yang biasanya terdiri atas ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester yang berkesinambungan dan menyeluruh di semua ranah pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan teknik evaluasi dalam pembelajaran terpadu. Adapun menurut Forum PPK pada tahun 2015 mengungkapkan, sebelum melakukan evaluasi sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperhatikan kekurangan dan kelemahan teknik evaluasi yang pernah digunakan sebelumnya, sehingga kita dapat berusaha memperbaiki kelemahannya dan kekurangannya tersebut pada evaluasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu perencanaan evaluasi pembelajaran sebaiknya dilakukan bersama dengan pimpinan sekolah dan guru-guru lainnya. Dengan demikian, adanya program evaluasi itu tidak menimbulkan perasaan pada guru bahwa kebebasan dan inisiatifnya dihambat atau dikekang, dan diharapkan dapat mendapatkan masukan yang baik dari berbagai sudut pandang. Karena program evaluasi yang disusun dan ditetapkan bersama akan lebih lancar dan lebih efisien. Ketiga yaitu sebelum melakukan evaluasi sebaiknya guru-guru mempersiapkan sarana pendidikan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi seperti buku-buku yang berhubungan dengan masalah evaluasi, sehingga saat melakukan evaluasi tidak melenceng dari perencanaan dan sesuai dengan apa yang diukur atau dinilai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.